pikiran saya ini apa penyebabnya kan. Jadi saya lihat di YouTube itu kadang mungkin belas atau jamur. Jadi jamurnya itulah yang dinampakkan di YouTube, jamurnya yang apa kan. Jadi jamur yang ini, yang leher ini rusak lehernya, ini nggak nampak. Lalu saya pikiran mungkin ini kadang apa namanya, jamu apa, blast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Pada vlog Ketemu Bebe kali ini kita akan berkunjung ke lapangan menanggapi laporan petani kita di mana tanamannya terserang hama dan penyakit tanaman. Jadi untuk pengamatan dan identifikasi OPT kita bersama dengan petugas POPT Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simelu. Apa sih hama dan penyakit yang menyerang tanaman petani kita? Ayo ikuti vlog kita, semoga dapat bermanfaat. Kalau misalnya dia nggak dapat ini, Kunjungan lapangan kali ini kita bersama dengan petugas hama dan penyakit dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simelu. Jadi di sini kita minta juga sedikit saran-saran atau langkah-langkah agar penyakit ini dapat dikendalikan. Kepada Bapak petugas hama dan penyakit, boleh disampaikan saran-saran tersebut. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang pertama kita kalau untuk jenis-jenis hama atau penyakit kita harus belajar mengidentifikasi, di mana kita bisa melihat ciri-ciri yang terdapat pada tanaman agar bisa memudahkan kita untuk menganalisa jenis obat apa yang cocok untuk penanganannya. Karena salah mengidentifikasi akan berdampak pada kesalahan pengendalian. Yang pertama untuk jamur blast ini, di awal-awal fase vegetatif dia terdapat pada daun tanaman, ditandai oleh bercak-bercak pada daun yang membentuk seperti lupis. Dia seperti lupis, dia seperti jajaran genjang ataupun lupis ya. Itu adalah jamur dari jamur blast. Dia akan menyerang fase generatif adalah menyerang pada pangkal malai. Nama ilmiahnya kalau di pertanian adalah neck blast atau jamur leher, patah leher. Dia menyebabkan patahnya leher sehingga unsur hara yang terdapat dalam tanah tidak dapat sampai kepada ujung dari malai, sehingga dia akan menjadi hampa ketika belum pengisian. Jadi antisipasi di awal-awal proses kita bercocok tanam padi adalah dengan melakukan proses perendaman benih menggunakan fungisida. Ada beberapa jenis fungisida yang terdapat di pasaran yang sudah merekomendasikan dan terdapat pada label, contohnya Topsin. Itu pada Topsin sudah dilakukan ibaratnya sudah ada petunjuk untuk proses perendaman benih, di mana untuk menghilangkan dari
jamur-jamur bawaan dari benih. Mana tahu benihnya dari tempat lain, kita nggak tahu prosesnya di awal apakah dia ada jamur apa enggak. Jadi untuk mensterilkan dari benih itu jadi bawaan dari jamur, kita perlu proses perendaman benih atau seed treatment, melakukan dengan fungisida tadi. Selanjutnya, pada saat proses penanaman sudah berjalan, kita melihat gejala-gejala pada daun becak-becak seperti tadi, becak bentuk lukis. Nah, itu dia jamurnya sudah ada di lapangan. Dia vektornya tuh ke bawahnya, inangnya tuh biasa pada alang-alang. Selain dari bawaan benih, sanitasi lingkungan yang buruk, dia menyebabkan terkontaminasi ke padi kita. Terus karena penyebarannya melalui udara, dari angin, dari petikan air hujan, dari proses kita mungkin melewati dari celah-celah padi, kita terkena di pakaian kita, dia akan menyebarkan spora-spora ke tempat yang lain. Jadi untuk mengantisipasi, pada dasarnya di umur 20 hari kita melakukan proses pencegahan. Kita semprot fungisida juga, nanti ada tabelnya jenis-jenis herbisida fungisida tertentu, umur berapa yang mesti dilakukan upaya pencegahan. Itu untuk menggunakan kimia mungkin ada beberapa tahapan di umur 20, 45 hari dan 65 hari kalau nggak salah saya. 65 hari berarti setelah keluar malah ya, menjelang keluar itulah malah, untuk antisipasi dia ke naik belas ini. Mana tahu di umur antara 40 sampai 65 tadi masih ada tersisa ataupun baru datang, itu bisa kita antisipasi di umur 65 hari sebelum dia keluar malai. Tetapi ada juga yang namanya agensi hayati. Dia menggunakan bahan-bahan organik, tidak menggunakan bahan kimia. Kalau yang di pasaran yang sudah saya cek ada bahan aktif trichoderma. Kalau nama merek dagangnya adalah salah satunya mungkin Biotech, Trichocino atau Trichoderma atau GMN Trichoderma, Trichoplus, Anfus, Trichoji, Trivago, Trichopadat, Mac 3G, satu lagi Trichotek. Jadi banyak merek dagangnya yang sudah menggunakan bahan organik atau bahan agensi hayati. berarti disemprot juga di 3 fase tadi Pak? Bisa, tapi dia nggak terdapat efek kepada sini. Selain kimia tadi kan kita mempunyai efek residu ya kan, tapi kalau yang namanya bahan yang organik tadi itu kalau kita aplikasikan terus menerus pun dia maksudnya tidak terlalu dampaknya terhadap tanaman dan manusia. Mungkin kalau untuk upaya pencegahan sudah saya sebutkan tadi di awal, kita proses perendaman benih. Pada saat kita fase penanaman mungkin 20, 45 dan 65. Nah, selanjutnya mungkin kita perlu lakukan adalah sanitasi lingkungan kita. Karena seperti saya bilang tadi adalah dia indangnya pada alang-alang tuh kalau jamur dari jamur belas. Mungkin selain identifikasi kita sudah dapat petunjuk untuk upaya pencegahan dan pengendalian. Saya rasa itu aja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikiran saya ini apa penyebabnya kan? Jadi saya lihat di YouTube itu kadang mungkin belas atau jamur. Jadi jamurnya itulah yang dinampakkan di YouTube. Jamurnya yang apa kan? Jadi jamur yang ini, yang leher ini rusak lehernya, ini nggak nampak. Lalu saya pikiran mungkin ini kadang belas. Jadi belas itu obatnya dibilang di situ kayak toksin atau falo. Nah, ini kan kemarinnya saya semprot dengan dengan toksin, itulah dia bertahan sedikit. Kemudian ada punya orang ini Mikonga yang bibit yang baru datang ini, kayak gitu juga memutih dia di situ. Yang lebih lanjut kita lihat dulu ke sana, kita buktikan bahwa itu obatnya apa. Takut saya kena semua. Ya, nanti kita identifikasi, tapi kan kita perlu bahas juga di sini kan sama juga apakah lihat dulu atau bahas kan. Ya. Karena dari kabar kita bisa juga identifikasi. Nah, kan nanti kita tetap pergi ke sana, kita lihat. Tapi kita pokok bahasanya sekarang yang namanya jamur itu kan penyebarannya dia dari udara, angin, kena di sini bapak jalan lagi dari bibit kan. Iya. Jadi upaya-upaya pencegahan itu perlu dilakukan. Ada nggak adanya dia itu kita kan nggak tahu karena dia namanya mikrobiologi.
biologi itu kan ibaratnya mata-mata. Kalau eleng nampak, kalau kita penyakit ini nggak nampak. Gejala aja yang Gejala mungkin tandanya oleh bintik-bintik daun. Kalau udah bintik-bintik daun ada, itu berarti ada dia sporanya kan. Dia akan ke sini larinya nanti. Ketika fase generatif akan menyerang pangkal dari malai. Iya. Leher Betul. orang. Maka dibilang neck blast itu adalah patah leher. Maka itu saya laporkan. Itu sudah 100% saya jamin. Ya, Saya nggak berani kalah, tapi memang dia sporanya kan udah di sini. iya. Nah, bagaimana cara supaya kita bawaan dari benih itu tidak terkontaminasi? Pada toksin itu ada namanya perendaman benih. Iya. Benih itu kita sterilkan dulu, kita rendam. Terendam dengan itu. Toksin ada, kita baca di toksin. Baik, rekan-rekan mitra penyuluh pertanian di lapangan. Jadi dari penjelasan petugas BOPT kita bahwa prinsip pengendalian hama dan penyakit ini dilakukan mulai dari perlakuan benih kita sudah kita lakukan pencegahan dengan melakukan perendaman dengan fungisida agar belas tadi tidak terbawa ke bibit tanaman kita. Yang kedua, pada fase vegetatif di sekitar umur 20 hari setelah tanam juga dilakukan pencegahan dengan penyemprotan fungisida dengan dosis rendah. Kemudian di umur 40 hari tadi kita lakukan juga upaya pencegahan. Kemudian di umur 60 hari juga kita lakukan pencegahan sehingga tidak terdampak serangan daripada penyakit BLAST ini. Kita dapat menggunakan agen hayati di Trichoderma di fase-fase tumbuh tanaman padi untuk mencegah serangan penyakit. Terima kasih sudah menonton vlog Ketemu BB. Untuk mendukung channel kita jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.